Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Aditya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Gua kali ini hadir untuk membawakan sebuah cerita horor lagi. Dan cerita kali ini berjudul Teman Kecil. Dan cerita ini gue dapat dari akun Twitter yang bernama Rian. Dan gue juga sudah meminta izin kepada beliau untuk menceritakan ceritanya pada episode kali ini. Dan buat kalian yang baru pertama kalinya menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah teman-teman. Klik juga tombol like dan share video ini ke teman kalian semuanya. Dan seperti apakah ceritanya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Namaku. Kurasa aku tidak dapat menyebutkannya. Sekarang usiaku genap 22 tahun. Aku memiliki seorang teman wanita sedari kecil, dan dia membuat aku dicap sebagai seorang yang aneh. Karena katanya aku sering berbicara sendiri. Sampai akhirnya aku menyadari ketika aku semakin beranjak dewasa. Akan tetapi temanku itu masih tetap kecil, dan dia masih sering mengunjungiku hingga saat ini. Namanya Mahda Elinora. Matanya biru, kulitnya kuning langsat, rambutnya coklat muda. Aku bertemu dengan Mahda saat usiaku masih 5 tahun. Saat aku dan kedua orang tuaku tinggal di sebuah kota di Surabaya. Aku dan Mahda sering menghabiskan waktu bersama di sebuah taman di halaman belakang rumahku. Mahda sangat suka sekali bernyanyi. Saat bernyanyi, ia berputar-putar dengan berlari seraya memainkan gaunnya. Aku sempat bertanya kepadanya tentang di mana keberadaan orang tuanya. Tapi dia menjawab, "Aku dibuang." Lama-kelamaan aku sering dekat dengan Mahda. Pernah suatu ketika aku hendak memperkenalkan kepada ibuku, tapi Mahda kemudian menghilang. Aku berteriak memanggil namanya, tapi Mahda tidak terlihat. "Kamu cari siapa? Dan tadi kamu ngobrol sama siapa?" tanya ibuku. "Aku mencari temanku, Bu. Mahda. Namanya Mahda," jawabku. "Aneh kamu ini. Mana ada teman? Kamu kan di sini dari tadi sendirian. Sudah, sana mandi." Saat aku hendak masuk ke rumah, aku pun melihat lagi ke belakang. Dan ya, Mahda berada di belakangku. Seraya tersenyum, giginya putih dan satu di tengah ompong. "Kamu tadi kemana?" tanyaku. Tapi tiba-tiba saat itu ibuku memanggil. "Ayo mandi," katanya. Saat aku hendak memperkenalkan Mahda, "Ini Bu, temanku, namanya Mahda." Tapi lagi-lagi Mahda tidak terdeteksi oleh penglihatan. "Mana? Sudah, sana mandi. Jangan banyak alasan." Aku yang saat itu masih kelas 1 SD belum begitu percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Karena memang pada kenyataannya aku bisa merasakan keadaannya. Aku pun sering berbincang-bincang bersamanya. Dan bahkan aku dan Mahda sering keliling kompleks bersama, dan aku yakin dia nyata. Tapi hari demi hari, saat aku bersamanya, aku semakin merasakan hal-hal yang aneh. Perasaan aneh itu terjadi ketika aku sadar bahwa gaun yang dipakai Mahda adalah gaun yang itu-itu saja. Alias Mahda tidak pernah mengganti pakaiannya. Aku pun berkata, "Kamu mau pakai baju aku tidak?" Tapi dia menggeleng, menolak tawaran dariku. Katanya, "Aku tidak memakai gaun manusia." Aku terkejut,
Tapi kurasa saat itu Mahda bercanda. Mana mungkin dia bisa berbicara bahkan memahami apa yang aku ucapkan. "Ah kamu, jangan bercanda Mahda. Mau ya pakai baju aku?" kataku kemudian. Mahda Elinora pun berkata dengan gaya berbicaranya yang seperti bule itu, "Aku tidak bercanda, aku bukan manusia seperti kamu." Kemudian hari demi hari terus berganti hingga pada akhirnya aku lulus SD dan Mahda masih seperti anak berusia 5 tahun. Persis seperti pertama kali kita bertemu. Mahda pun sempat bicara, "Aku ini hantu, kau tidak percaya?" katanya. Hingga kemudian aku percaya bahwa Mahda adalah seseorang yang bisa kulihat, tapi tidak oleh orang lain. Itu terjadi ketika aku menginjak kelas 2 SMP. Saat aku tengah beristirahat di bawah pohon di dekat lapangan sekolahku. Tiba-tiba Mahda datang menghampiriku. Saat itu, aku bertanya kepadanya, "Kenapa kamu kesini?" Mahda hanya tersenyum dan kemudian teman sekolahku menepuk pundakku seraya bertanya, "Kamu bicara dengan siapa?" Oh iya, aku lupa. Saat itu, saat hari ulang tahunku yang ke-6, Mahda menari-nari di lantai 2 rumahku saat semua orang bernyanyi happy birthday to you, happy birthday to you. Ia bertepuk tangan kegirangan. Aku pun sempat berkata kepada kedua orang tuaku bahwa temanku yang bernama Mahda datang ke acara ulang tahunku. Tapi mereka bilang aku aneh, karena memang Mahda tidak bisa mereka lihat. Saat aku SMP, aku sempat dipanggil ke ruang sekolah karena dituduh mencelakakan teman sekolahku. Dan setelah aku ketahui, ternyata itu adalah ulah dari Mahda. Memang, salah satu teman sekolahku itu memiliki rasa kesal kepadaku karena aku tidak memberinya sebuah contekan. Sampai ia menjahili tasku dengan menyimpan cicak. Aku pun sontak menjerit ketakutan. Dan kemudian Mahda membuat temanku itu ketiban ranting pohon yang ada di sekolah. Katanya, "Ini ulah si anak itu pak, sama teman hantunya." Kepada kepala sekolah, Mahda sempat marah kepadaku karena aku memperingatinya untuk jangan bersikap seperti itu. Katanya, "Aku membelamu, apa salahnya?" Dan ia pun pergi. Kurang lebihnya seminggu tidak menemaniku. Teman-teman di sekolahku semakin membuliku dengan memberi sebutan anak aneh, si indigo, atau bahkan teman setan kepadaku. Aku merasa kesepian. Aku kemudian mencoba memanggil Mahda, tapi dia tidak kunjung datang. Kemudian aku ingat bahwa Mahda sangat suka dengan nyanyian ulang tahun. Kemudian aku pun menyanyikan saat berada di dalam kamar. Dan ya, dia datang. Dia menghampiriku. "Mahda, aku kesepian," kataku. "Kamu kenapa? Ada orang jahat lagi sama kamu? Teman-teman di sekolahku menghina aku, Mahda," kataku. Mahda menghampiriku dan kemudian ia pun berkata, "Kamu mau lihat wujud asliku? Kurasa kamu perlu tahu sekarang." Aku sempat takut karena saat itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. "Kenapa diam? Tenang, kamu tidak usah takut," kata Mahda. Lalu kemudian ia pun menunjukkan wajah aslinya. Dan ternyata di luar dugaanku, wajahnya sama persis seperti Mahda biasa yang aku lihat, bahkan lebih cantik. Dia pun sedikit berbicara Belanda yang aku pun tidak tahu apa artinya. Tapi katanya, "Itu ucapan jangan bersedih lagi. Aku tahu kamu kuat." Kemudian malam itu Mahda bercerita tentang keluarganya.
dan bagaimana hari-hari yang ia lalui semenjak ia hidup. Magda lahir pada saat kependudukan Hindia Belanda. Ibunya adalah seorang Indo-Sumatera, ayahnya adalah seorang pribumi. Semasa hidupnya, Magda selalu dicap sebagai anak haram oleh keluarga ibunya, karena memang hubungan ibu dan ayahnya itu tidak pernah direstui. Hingga suatu ketika di tahun 1882, saat usianya baru menginjak 5 tahun, Magda dan ibunya dibawa paksa oleh seorang suruhan ayah dari ibunya itu. Mereka dikurung di rumah. Ibunya menangis melihat Magda disiksa. Kata kakeknya, ada darah anjing dalam gadis ini. Ayah Magda sempat melawan dan membawa kasus ini ke pengadilan Eropa. Tapi rencananya tidak berjalan mulus. Ya, statusnya sebagai pribumi selalu dinilai rendah oleh orang-orang kulit putih. Magda dijadikan kacung, disuruh disiksa hingga ia tidak makan, dan kemudian ia pun jatuh sakit dan meninggal dunia. Ya, Magda meninggal dunia di usianya yang masih belia. Saat bercerita ini, Magda menangis di hadapanku. Sampai sekarang, Magda masih ada dan selalu ada bersamaku. Kadang dia ikut bersamaku ke tempat aku kuliah. Dan dia bilang, bangunan selalu berubah, tapi aku masih sama seperti ini. Ya, tadi itu teman-teman ceritanya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.